Recording starts. Malam ini eh, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang sebenarnya ini jadi materi yang terus saya sampaikan di beberapa forum ruang pendidikan, yaitu cita-cita anak di era saat ini, di era digital, itu menjadi bayangan tentang apa yang terjadi di masa depan. Di mana pada teknisnya memang masa depan itu didesain kemudian dibentuk oleh orang dewasa. Tapi pada dasarnya bagaimana hasilnya itu yang bisa ngebayangin itu anak-anak. Dulu saya, kalian, atau adik-adik kalian, atau kakak kalian, orang tua yang udah melampaui masa ini, ketika ditanya mau jadi apa, cita-cita, jawabannya relatif sama. Iya, paling tinggi jadi presiden. Kemudian ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi, kalau yang heroik mungkin mau jadi tentara, polisi, dan sebagainya. Ini menarik, di saat ini mereka, anak-anak itu spontan saja ngejawab kalau mereka mau jadi youtuber, gamers, selebgram, mungkin tiktokers atau apalah. Nah, sepele sih kalau kedengar seperti itu oleh kalian atau oleh saya sebelumnya. Tapi lambat tahun saya berpikir, di sisi coba berpikir memposisikan diri di posisi anak-anak itu, dan kebetulan saya mengajar informatika. Akhirnya saya setuju dengan mereka. Saya setuju dengan anak-anak itu. Walaupun saat ini banyak orang dewasa, bahkan orang tuanya, menertawakan ketika anaknya ditanya mau jadi apa. Dijawab dengan bangga mereka mau jadi YouTubers, mau jadi selebgram lah, atau apa misalnya, gamers misalnya. Yang udah gede dikit mau jadi pro gamers dan sebagainya, ada yang mau jadi hacker kayak apalah seperti itu, hal-hal yang berbau teknologi pada umumnya. Ya, itu jadi bahan guyonan untuk orang dewasa belakangan ini. Namun saya belajar bahwa ternyata orang dewasa itu saat ini bagi anak-anak itu udah seperti kayak alien misalnya, seperti itu, yang datang mengganggu dunianya mereka, dunia anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa orang dewasa tuh cenderung sok tahu tentang urusan mereka, tentang dunia mereka dan teknologinya. Akhirnya mereka tetap terlihat konsisten dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Bahkan mereka membuat room-room sendiri, yang dimana room itu mereka rasakan sebagai dunia mereka yang real, ketimbang room di mana fisik dia berada, yaitu dunia maya. Yang suka challenge, mereka jadi gamers. Di sana mereka bertemu teman-temannya secara virtual, ngobrol, berbagi, berdebat, kemudian ya happy-happy, bahkan mungkin berkompetisi dan banyak hal yang banyak lah pokoknya yang bisa mereka lakukan di roomnya itu virtual. Sedang itu tidak mereka lakukan di room nyatanya atau di dunia nyata. Nah, ada juga yang mengekspresikan diri tentang bagaimana menunjukkan keberadaan mereka di dunia, walaupun itu tidak mereka lakukan di dunia nyata, tapi mereka tunjukkan diri mereka lewat foto, video,
joget, tari, ya nyanyi dan sebagainya di dunia maya lewat medsos, IG, Facebook, Twitter dan sebagainya. Yang menarik adalah tidak tidak terpikir sebelumnya bahwa itu menghasilkan menghasilkan sesuatu yang mungkin melebihi capaian orang dewasa. Even dokter itu sendiri dibanding YouTuber, dibanding gamers mungkin, atau selebgram yang punya banyak followers dengan banyaknya endorse atau iklan dan sebagainya, ya relatif lebih besar dibanding profesi-profesi yang dulu orang tua kita ngarahin ke sana, jadi dokter, jadi polisi, tentara, ini itu dan sebagainya. Karena uh, saat itu orang berpikir tentang privilege atau tentang penghasilan, who knows, masa depan seperti itu, materi paling banyak. Nah, di sisi lain mereka berpikir bahwa teknologi yang sedang di tangannya anak-anak itu, orang dewasa masih ngeraba teknologi itu kayak gimana. Dengan anak-anak itu ngeraba, tapi menghasilkan. Teknologi udah di tangan mereka. Kita masih mengawang gitu. Dan itu menghasilkan. Keren. Jadi saya bisa bayangkan bahwa kedepannya itu profesi di bidang teknologi yang bisa dilakukan dari rumah, work from home, WFH, kemudian menghasilkan lebih banyak, terus sesuai passion, bisa libur dengan bebas misalnya, tanpa seragam yang dengan pakem monoton seperti orang dewasa, kemudian waktu lebih luas dengan keluarga juga bisa, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan diri dan sebagainya bisa tetap terpenuhi, itu akan jadi pilih. Dan di titik itu saya berpikir bahwa orang dewasa akan mulai sadar bahwa itulah masa depan kita. Bagaimana keberlangsungan kehidupan bila kedepannya ya orang hidup seperti itu. Hidup itu sebenarnya mau seperti apa modelnya, mau virtual, mau analog seperti dulu, misalnya mau hidup dengan profesi yang konvensional atau profesi yang kayak nomaden, misalnya udah jadi youtuber tiba-tiba jadi selebgram, udah jadi selebgram tiba-tiba jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Ya manusia tetap hidup apapun kondisi yang ada di muka bumi, tentang bagaimana teknisnya itu ya manusia tetap bisa hidup selama dunia belum kiamat. Nah, tujuan saya membahas ini adalah tentang bagaimana kita memberi ruang kepada anak-anak untuk mencoba secara bebas, mandiri, menentukan apa yang memang harus mereka tentukan. Nah, kita sebagai orang dewasa, kita bantu mereka dengan bentuk support, tidak membatasi imajinasi mereka, dan bila mereka melakukan memang atau ada pada ruang-ruang yang secara norma itu benar-benar melanggar, yang kalau agama itu ya haram misalnya, kalau negara ya melanggar hukum yang memang hukum jahat, kayak membunuh, merugikan, mencuri dan sebagainya, maaf ini itu dan sebagainya. Ya itu yang kita bantu mereka untuk bagaimana caranya tidak terjebak dalam hal seperti itu. Bukan dengan membatasi imajinasi atau karya dan sebagainya, atau hak bicara.
Nah itu aja, keren.